Puji Tuhan. Selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Kembali program Doa Pagi GPDI Budi Mulya hadir untuk memberkati kita. Kita akan merenungkan sebagian daripada firman Tuhan. Tapi sebelumnya, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam sorga, yang kami kenal di dalam nama Yesus, kami datang ke hadirat Tuhan, berterima kasih untuk kebaikan Tuhan. Sebentar, kami akan merenungkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya Roh Kudus menolong kami, agar kami mengerti kehendak Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara di dalam Tuhan, pagi ini kita akan membaca dari Efesus 1 ayatnya yang keempat. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Rencana Tuhan adalah baik adanya, tapi manusia telah jatuh ke dalam dosa. Allah mau memulihkan dan menyelamatkan setiap manusia yang sudah berdosa. Tetapi Allah telah memilih kita sebagai milik-Nya untuk masuk kepada rencana Tuhan, supaya kita menjadi milik-Nya, supaya umat-Nya hidup kudus dan tak bercacat. Oleh karena itu, kita harus menghargai, mengerti rencana Tuhan yang indah di dalam hidup kita. Kuasa dunia, kuasa iblis tidak bisa merebut kita, karena kita adalah milik daripada Tuhan. Rencana Tuhan supaya kita hidup dalam kebenaran, hidup kudus, tidak bercacat di hadapan-Nya. Sebagai milik-Nya, kita harus hidup kudus. Oleh karena itu, pagi hari ini kita akan melihat bagaimana supaya kita hidup kudus sebagai milik daripada Tuhan. Ada 3 hal yang dapat kita lihat. Yang pertama, untuk dapat hidup kudus, kita harus hidup sesuai firman Tuhan, sehingga umat-Nya hidup dalam kebenaran. Yakobus 1 ayat 22.
tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Puji Tuhan. Mendengar dan melakukan firman Tuhan, itu yang harus dilakukan setiap umat Tuhan. Bukan hanya sebagian firman Tuhan yang kita dengar, tapi secara keseluruhan. Karena orang yang hanya senang mendengar firman, tapi tidak melakukannya, adalah seorang yang menipu dirinya sendiri. Sebenarnya mereka menolak firman Tuhan. Hal yang kedua, untuk hidup kudus, kita harus dipimpin Roh Tuhan. Roma 8 ayat yang ke-13. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh Roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Roma 8 ayat 14. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Roh Kudus adalah penolong kita dalam menjalani kehidupan. Roh Kudus mengajar. Roh Kudus memberi hikmat, sehingga kita dapat membedakan mana yang benar dan tidak benar. Roh Kudus, Roh yang memampukan, Roh yang menyucikan, Roh yang mengubahkan. Mintalah dalam doa supaya Roh Kudus memimpin hidup kita. Puji Tuhan. Hal yang ketiga, sebagai milik Allah, kita harus menyerahkan anggota tubuh kita untuk hidup kudus, suci. Roma 12 ayat yang pertama. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi pakailah tubuh kita, hidup kita, untuk memuliakan Tuhan. Mari kita persembahkan tubuh kita. Gunakan mata kita, pikiran kita, tangan kita untuk hal yang berguna bagi kemuliaan nama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus, terima kasih. Kami adalah milik Tuhan. Kami adalah kepunyaan Tuhan.
Sebab itu, mampukan kami hidup untuk memuliakan Tuhan. Hamba berdoa bagi setiap umat Tuhan yang mengikuti program ini. Tuhan berkati suami istri dan anak-anak. Umat Tuhan dimanapun mereka berada, kiranya Tuhan memberkati setiap aktivitas umat Tuhan. Yang bekerja, yang sekolah, ibu rumah tangga, apapun yang mereka kerjakan, kiranya Engkau berkati secara jasmani dan rohani. Dan Tuhan, pimpinlah langkah hidup kami sepanjang hari ini. Kiranya hidup kami memuliakan Tuhan. Setiap aktivitas umat Tuhan, kiranya Tuhan memberkati. Engkau menjaga keluar masuk kami, dan Engkau menolong kami. Dan di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.